Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman sahabat subscriber tim Jelajah Mistis semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kang Koswara di sini dalam acara podcast malam. Tapi sebenarnya kita bukan podcast ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita sedang berada di salah satu saudara Jelajah Mistis yang mana kita akan mencoba berwisata religi mungkin Kang Yoga ya. Di daerah, tepatnya di daerah Ciamis. Alhamdulillah juga nih, saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman sahabat subscriber Jelajah Mistis yang telah membantu mendorong doa dan supportnya. Dan kami juga di sini tidak ada henti-hentinya ya untuk mendoakan kalian. Mudah-mudahan kalian semua banyak rezekinya, sehat jasmani, sehat rohani, dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi kali ini kita biasa berkolaborasi lagi bersama Kang Yoga yang mana kita udah lama ya. Kebetulan kemarin saya sibuk di Bandung juga, alhamdulillah. Terima kasih banyak sekali lagi buat Ghost Bandung khususnya. Saya mendoakan mudah-mudahan khususnya channel-channel YouTube kalian beserta Jelajah Mistis semakin maju dan jaya di udara ya teman-teman. Amin. Nah, mungkin kita akan mencari setidaknya mungkin informasi Kang Yoga. Ya. Ya, daerah sini ya, khususnya untuk ini pemakaman. Ini teh daerah mana teh? Dusun Cibodas, Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis ya. Oke. Nah, kali ini kita ditemani sama saudara kita. Alhamdulillah si Teteh dan si Anya sudah ada di sini juga. Teteh, boleh kita ngobrol-ngobrol di sini? Masuk nggak kira-kira ini? Nah jadi teman-teman, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada narasumber bisa disebut terpercaya karena narasumber ini alhamdulillah beliau asli orang sini dan insya Allah setidaknya mungkin akan mengasih informasi ataupun arahan sedikitnya tentang lokasi pemakaman di sini. Sebelum kita berlanjut untuk bertanya-tanya ke si Anya, boleh dong kita perkenalkan diri dulu siapa namanya, itu boleh kan ya? Ya, boleh. Siap, sebentar. Nih saya cabut mic ya, tapi bukan cabut mic, narik kabel. Oke, siap. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ropino, asli dari daerah Cibodas, Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis. Kesibukannya sekarang lagi apa ya? Kesibukan saya sebagai kuli di sebuah pabrik. Oh, kuli. Ya, kuli. Ya. Wah, bukan, kalau kuli mah bukan pabrik ya, itu karyawan maksudnya. Ya kan pabrik pribadi juga, jadi bukan perusahaan. Oh gitu, siap. Nah, kita bertanya lagi nih, takut ada teman-teman yang belum pernah menonton episode dimana saya waktu itu meluncurkan salah satu episode, kalau nggak salah judulnya itu tertarik ke Ratu Pantai Selatan ya, Istana Ratu Pantai Selatan. Siapa lagi kalau bukan katanya Nyi Kunti. Tapi kita tanya lagi dah, ininya apa namanya biar jelas ya. Masa namanya Nyi Kunti? Teteh selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat baik. Sehat. Oke, perkenalkan diri dulu Teteh. Takut ada teman-teman yang belum melihat video kemarin. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam semuanya para pecinta JMC. Nama saya, nama saya ya. Nama asli mana nama palsu? Mangga telangkung Teteh. Bagus sih nama asli biar nanti kalau misalkan ada yang nyari atau itu kan ada di Jelajah Mistis Channel, jadi nggak susah ya. Nama asli Kalau Laila bisa Sari. tunjukin KTP juga. Ada. Nama saya Laila Sari. Cantik ya? Ya, umurnya berapa tahun Teh sekarang? Sekarang 33. Oh, 33. Oke. Awet murah tuh. Oke ya. Jadi kita akan mencoba serius dulu. Ya. Saya ingin mencoba menggali informasi tentang pemakaman yang berada di wilayah sini, dan katanya nih banyak sekali orang-orang yang berziarah ke sini nih. Menurut A pribadi, sepengetahuan A pribadi, awal mulanya ini seperti apa sih? Beliau itu siapa? Haji Rapi itu. Di Haji Raping itu beliau itu sesepuh yang bisa dibilang pendiri di kampung ini yang paling pertama di kampung di ini, daerah Cibodas khususnya. Cibodas ini khususnya. Ya, beliau emang orang yang dipercaya juga, penyebar agama Islam juga di sini ya. Oke. Berarti ini berdirinya ini
beliau ini nggak ada tertara tahunnya ya, Ya tidak ada. abadnya tidak ada juga ya. Soalnya emang tidak udah hampir tidak ada yang tahu, soalnya udah lama banget. Tapi ini masih ada turunan-turunnya dong. Masih ada, Masih alhamdulillah. ada. Nah kebetulan juga untuk sesepuhnya juga nih beliau tidak bisa hadir ya karena ada halangan untuk di lain hal ya. Insya Allah nanti buat kedepannya kita kalau misalkan ada waktu kita langsung tanya-tanya ke sesepuhnya langsung ya. Ya. Tapi sih beliau juga sih ini alhamdulillah masih keturunannya ya. Ya, Cuman mungkin setidaknya ada beberapa yang beliau tidak benar-benar memahami secara secara gamblang mungkin ya. Ya. Oke siap. Dan katanya di sini katanya ada sumur juga ya. Ya, ada di sini ada sebuah sumur yang bisa dibilang keramat juga. Soalnya emang umurnya juga udah kurang lebih ya, yang saya tahu kurang lebih ada ratusan tahun lah. Ratusan tahun. Dan katanya di sini juga sumur itu pernah dijadikan untuk sembunyi bangsa Belanda dulu. Ya, pernah. Saya tahu juga dari nenek saya sendiri yang pernah cerita ke saya. Di sumur ini dulu pernah dijadikan tempat persembunyian waktu zaman penjajahan Belanda juga. Oke, siap. Berarti sudah ada sebelum zaman Belanda mungkin ya? Bisa kemungkinan ya, sih kayaknya. kurang lebih ratusan tahun yang lalu. Kemungkinan gitu. Nah kita beralih ke Kang Yoga. Kang Yoga, kalau misalkan saya tanya nih, ini kira-kira aura yang berada di sini untuk dari kaca batin Kang Yoga sendiri gimana sih Kang? Gaya kaca batin. Kan biar lebih terlihat profesional sedikit. Mungkin kalau saya dibilang di sini kalau buat hawa mah adem ya. Adem, enak, nyaman ya. Enak, nyaman gitu. Ya alhamdulillah berarti positif Kebetulan ya. juga mungkin kalau di sini kan dirawat ya, dirawat ini ya. Iya dirawat. Pemakamannya juga. Tapi sempet ada sekilas kayak warna biru kayak gini nih. Ya. Ya. Sebelah sana itu Ya. itu ada sekilas. Oh, jadi ada Kang Yoga lihat ada sekilasan cahaya. Ini menurut Kang Yoga sendiri tuh kira-kira apakah memang energi yang berada di sini atau ada setidaknya benda pusaka atau gimana? Mungkin kalau sepuh bilang itu bisa dikatakan mustika mungkin ya. Oh mustika ya. Iya. Tapi nggak tahu namanya. Ada sih katanya sih kalau merah delima itu kan nggak seharusnya warnanya merah ya. Enggak. Enggak. Enggak, betul. Nah kita beralih ke Teh Laila. Nah Teh Laila juga kan orangnya bisa termasuk disebut orang peka ya. Nah apa yang Teh Laila rasakan khususnya di lokasi ini? Kok nggak ngomong? Gak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Beliau malah jadi kesangan ya. Kalau di Indonesia kan apa keringat ya. Emang apa sih Teh yang dirasakan? Berat kepala apa berat punduk? Semuanya. Semuanya berat. Mungkin lagi kenalan ya, interaksi. Oh lagi interaksi. Oke. Nah gini dulu katanya saya dengar tadi ada sedikit cerita katanya di sini pernah ada yang mengambil benda pusaka. Ya, Dulu. jelasnya ya bisa dibilangnya sebuah keris. Oh jadi ada cindera Ya, mata berarti ada, ya. Oke. Berarti mungkin Udah lama itu, Udah lama, udah kurang lebih 12 tahun yang lalu. Sebelum kan sekarang sumurnya ditembok, dulu kan belum ditembok. Dan dulu tuh ada pohon duku. Nah si keris itu ketarik, nggak lama pohon duku itu tumbang karena takut si sumurnya ketutup kelongsoran, jadi ditembok sekarang. Oh berarti Ya, sekarang biar terawat juga. Oh berarti lebih dijaga lah Ya, gitu ya. Kalau ya, dulu berarti dirawat. tidak ada tembok seperti itu ya. Tidak ada. Oke. Siap. Ada yang ditanyakan kan juga? Sebelum kita melihat sumurnya, biar teman-teman jelajah misi tahu, kita akan mencoba beranjak ke salah satu sumurnya. Karena ada satu ya? Satu sumurnya? Satu. Ya nanti kita akan mencoba melihat-lihat lokasinya karena tadi kita sudah berjalan juga ke bawah. Ada lagi Kang Yoga yang mau ditanyakan kira-kira? mungkin lebih baiknya sih Langsung ke sumur ya. Oke. Buat teman-teman biar nggak penasaran, kita akan coba melihat sumurnya. Dan ini mohon maaf juga ya, kita di sini sambil rokokan karena kita lagi santai juga. Mungkin saya khususnya mewakili jelajah mistis, terima kasih banyak Kak
sudah Ya, bisa sama-sama. mampir hadir dan mengantar ke lokasi ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita semakin memanjang ya. Amin. Khususnya di mungkin di media sosial, entah itu di secara gini lah gitu lah. Ya. Mungkin teman-teman juga tahu. Oke, Ayan, siap, kita ke bawah aja lah biar kita tahu lokasinya ya. Ya. Buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Misi Channel. Nah, jadi teman-teman, ini emang lokasinya berada di tempat pemakaman umum juga, yang mana bisa lihat di sebelah kiri saya ini ada pemakaman umum. Tapi ini pemakaman umumnya menyatu dengan pemukiman warga sih. Kalau di kita kan kalau pemakaman suka jauh ya teman-teman. Tapi ini alhamdulillah di di pemakaman di tempat pemukiman warga, maksudnya di tengah-tengah. Ini bisa dilihat juga sebelah kanan saya juga, di sebelah kini tuh ini masih pemakaman. Dan kita akan mencoba meranjak ke sumurnya ya teman-teman, biar teman-teman tahu. Kita di sini banyak kan, dan hati-hati buat kameramen beserta lighting kita karena di sini ada banjir sedikit. Hapunten, yuk ayah makam ketincak. Yuk boleh di mana ininya sumurnya, di bawah itu ya? Ya, di bawah. Yuk. Oke. Nah, jadi inilah penampakan sumurnya teman-teman. Aduh, Akbar. Bisa dilihat juga. Ini susah ya, sok kameramen. Jadi tadi dia ada tinggi. Mau ke mana ya? Kurang kelihatan. Ke arah situ. Udah ya. Oh, ini ternyata teman-teman ya. Kalau dilihat dari segi ininya masih emang kayak biasa ya, tapi kita coba tanya Kang Yoga apa aura? Dalam sih nggak sih? Nggak. Dalam sih enggak sih Kang, karena terlihat juga Tutup dedaunan. di situ tutup dedaunan. Ya, kelihatan sih itu. Masih ada yang Ada sih. air. Itu ada suara kodok. Naik. Iya, berubus. Tertutup dedaunan sih. Oke. Yang Kang Yoga, Pohon duku yang tumbang dulu itu. yang Untuk posisi pohon dukunya itu di mana? Dulu itu sebelah sini sebelum di tembok ini. Oh. Tempat di sini. Dan Ber- tumbang ke sini jadi tertutup. berarti dia dulunya si sumurnya itu nggak segede gini nggak? Sumurnya ini kelihatan tuh batu-batunya keliling. Emang nggak terlalu gede. Oh, emang udah seperti ini dulunya juga. Nggak gede gini. Oh, jadi kecil, cuman mungkin diperlebar supaya lebih nyaman dan Ya. terlihat terawat juga lah. Lihat lah. Buat tahanan temboknya juga. Supaya nantinya nggak rubuh ya, karena di sana tuh gawir ya teman-teman tuh, agak agak curam sedikit tuh. Nah, boleh Agak tebing. agak tebing ya. Kang Yoga sendiri, apa yang Kang Yoga rasakan di sumur ini? Sok teteh boleh diobrolin ke teman-teman biar yang belajar mistis tahu. Adem di sini, di sana berat. Kalau di sana berat, kalau di sini adem ya. Belum mandi mungkin. Belum mandi mungkin. Bisa jadi. Kau tahu. Ya. Adem, suasananya tenang. Jadi di sini juga ada penunggu kakek-kakek Ada. ya. Ada penunggu kakek-kakek yang mana ini mungkin beliau ini menjaga dikhususkan untuk menjaga lokasi ini. Karena yang saya lihat juga di sini ada sedikit mungkin bukan menyimpang, tapi ada sedikit mungkin orang-orang yang datang ke sini tuh dengan tidak niat baik ya. Jadi penjagaannya lumayan cukup agak diperketat juga. Karena ini pewaris ya. Karena ini pewaris yang mana ini adalah buat nantinya pengetahuan anak cucu kita nanti ya. Ini namanya Sumur Cikadu ya. Sumur Cikadu. Oke. Boleh Kang Yoga, saya tanya referensi dari Kang Yoga. Sorry, bukan referensi, tapi apa yang Kang Yoga rasakan di lokasi ini? Kalau dibawa ke sini sih lebih ke Tenang. dari atas juga turun ke sini semua. Iya. Tarikannya itu luar biasa aja sih. Emang bener sih. Emang bener. Tapi pas di sini adem. Ini ya. Berarti kalau misalkan kita mau ngambil airnya tuh diambilnya gimana kan ini? Kalau ini susah mungkin. Kayak itu Mbak. Ya biasanya pakai ini. Pak, ember yang pakai tali itu.
Tapi masyarakat di sekitar sini juga suka ada yang ngambil air ini nggak? Kalau masyarakat sini emang enggak. Oh enggak. Enggak. Oh jadi ini Jadi hanya orang luar, kebanyakan dari jauh. orang-orang jauh, orang-orang luar. Ya, orang luar. Seperti saya. Seperti saya. Ya. Kenapa ini dinamakan sumber air Cikadi? Nah itu. Nah, kalau itu emang awalnya kan itu tuh di samping pohon duku ada pohon ya duren juga. Oh iya. Kalau lewat Cikado itu Emang awalnya gitu duren. gitu pohon duren awalnya dulu ke pengetahuan saya. Nggak tahu kenapa jadi tiba-tiba jadi sumur, mungkin karena emang dulunya butuh buat perairan juga. Ini tempat yang ini yang pas, yang mudah sumber airnya. Jadi ini adalah sumber kehidupan Ya. dulunya tuh, air sumber kehidupan zaman-zaman dulu ya. Katanya ini nggak pernah saatnya bahasa Indonesia. Ya, Saatnya nggak pernah kering, Nggak pernah kering. Kalau Nggak pernah. nggak pernah banjir ya. nggak pernah Aja kering, segini. nggak pernah penuh, tetap segini dari dulu juga, nggak pernah naik, ya. Nggak pernah berkurang, Bisa buat mandi juga ini. bisa. Bisa sih enak kalau misalkan kita Tapi ini cuma nggak nyemplung, Iya. ambil air dikit. Cuman kalau harus nyemplung bisa jangan, soalnya tuh kedalamannya saya juga kurang tahu. kurang tahu ya. Ya. Tapi kalau di Katanya sambung gitu kan? Dalamnya Ya, tuh di nyambung mana? Di sini tuh di dalamnya ada terowongan jalan bel yang menuju ke Jalan Gunung Ardilaya yang ada masih di desa Cisadap ya. Kalau di sini lumayan jauh sih, kurang lebih adalah 5 km mah. Oh jadi mitosnya itu ini ada gua yang bisa menembus ke gunung itu. Ya, emang khusus tempat persembunyian warga-warga daerah sini awalnya. Oh oke. Terowongan. Ya. Terowongan berarti di bawahnya. Cuman ya namanya orang zaman dulu ya kan, apalagi orang-orang hebat ya pasti lah. Ada ya banyak mungkin di di tempat-tempat saudara juga ya yang ada mitos-mitos seperti itu. Karena banyak sih, bukan hanya di wilayah sini, bahkan di saya pribadi pun katanya ada gua yang bisa menembus ke Mekah katanya ya kan ya. Ada itu ya, bisa jadi, bisa besar kemungkinan bisa, karena orang-orang zaman dulu itu memang dilantiknya bukan hanya lahiriah tapi batiniahnya juga yang diawalkan gitu. Kalau kita sekarang mana bisa untuk menyukupi anak istri juga kita empot-empotan liar pokoknya mah. Curhat ya. Enggak, bukan curhat, kenyataan. Terus ada nggak pernah AA sendiri atau teteh yang pernah datang ke sini dulu pernah melihat apa gitu yang aneh-aneh itu enggak? Ya kalau saya pribadi ya selaku saya emang pribumi juga, saya sendiri pernah gitu merasakan, bukan merasakan, pernah melihat sebuah penampakan yang benar-benar bikin Di mana? di sumur sini nyampe ke sana. Jadi Emang besar. sosoknya apa sih ya? Sosoknya tuh kayak seekor ular, besar lah, kurang kerbau lah, kurang lebih kayak gitu. Cuman Gedenya? gede, 10 meter mah ada lebih lah. Dan kan kata orang tua saya dulu yang pernah cerita, katanya dia itu yang nunggu di sini, yang menjaga mustikanya juga, karena emang ada cerita tersimpan mustika di sini. Oh ada di sini Ya. khususnya. Oke. Sebenarnya bukan hanya mustika ya, tapi di sini juga katanya, bukan katanya sih, tapi yang saya rasa masih ada sih beberapa. Cuman ini nantinya akan menjadi pewaris khusus asli dari turunannya sih kan juga. Yang saya rasakan. Tapi kalau saya lihat cahaya itu dari sebelah sana. Iya, emang dari sebelah sana. Karena Kan dari sini. bukan, karena mungkin di sana juga ada Nah, emang beberapa. biasanya si yang penunggu yang penampakan seekor ular itu biasanya bolak-balik sana sini. Emang itu di sebelah sana ada apa Jadi sih ya? sini itu kan ini tuh empang dua juga, kesananya apa ya, kali ya yang lumayan besar. Oh, gitu. Pantas. Bisa jadi. Iya. Selain itu ada lagi ya? Selain itu ya, saya juga belum pernah yang dengar yang lain-lain lagi sih. Tapi ini sayangnya tuh nggak bener-bener dilihat secara terawat ya Kang. Ya. Kalau saya lihat, karena harusnya nih dibersihin gitu kan. Sayang ya. Sayang, jujur aja, karena ini tempatnya positif sih kalau saya rasa. Jujur aja. Nggak bikin akses jalan buat ya kita maksudnya biar si pengunjung ke sini tuh nyaman. Ya. Oke. Mungkin si teteh
apa yang dirasakan teh sekarang? Nyaman. Nyaman, enak. Si Teteh agak lihat-lihat ke belakang. Tuh di situ. Ada aku tadi di belakang. Iya. Ada yang ditanyain dari belakang. Teteh Uneng selaku administrasi Teteh Uneng katanya mau air ini ya. Jelajah Mistis Channel. Bisa ngambil nggak? Susah ya? Kalau kira-kira susah kan bisa beli sanyo dulu masang gitu. Itu terlalu repot ya teman-teman, terlalu repot. Oke, kita jalan kemana sih? Mungkin ini hanya sebatas sekilas di sini ya. Oke. Rasanya pengen meminjam air ini. Ya, tapi susah teh. Ya kalau ada masih kita ambil. Bisa sih turun ke tembokan. Bisa. Kalau saya turun nggak berhak ya. Harusnya orang sini yang. Pakai apa? Tapi susah ya. Teteh Uneng. Ada Tadi bawa kempis kan, Bu Haji? Kumpis mawan aku maha. Bisa turun ke sana. Tembokan beton. ya. Uneng ya. Doraemon sudah. Ih lucu. Ya jadi saya akan mencoba mengambil airnya di sini. Ya mudah-mudahan kita dapat wasilahnya khususnya dari air di sini ya. Si A lagi mencoba mengambil air ya. Bening ya airnya. Apa salah lihat? Nah. Oh. Itu. Panas. Ini emangnya Betul. Itu ada sesuatu. Tapi bukan hak kita sih, gak apa-apa. Bukan hak kita itu. Ini siapa tadi? Tuh Neng diambil lumayan. Yang mandi. Ambil biar kelihatan lebih cantik. Oke. Jadi kemana lagi kita nih? Ada pesan-pesan. mungkin ada bisa berinteraksi Teteh sedikit. Teteh boleh berinteraksi nggak di sini? Bisa sih cuman Boleh sama Teteh aja sok mau ngobrol atau gimana? Nggak apa-apa. Kalau gitu Barangkali ada yang mau disampaikan gitu dari menunggu yang ada di sini. Minta ngomong apa? Asli. Kepo dia mah teman-teman. ya tuh. So, apa cuma bingung kalau ini asli benar demi Allah, Emang apa sih Teh yang Teteh lihat? demi Rasulullah. Kalau kita mah takut penonton biar tahu gitu. Apa emang Teh yang Tadi yang tahu anu tadi gini ya batu-batu biru tapi dalamnya biru ya mah. Apa itu aja dia? Ya itu diantaranya. oh, gitu. Kayak ngambil tapi itu bisa. Gak bisa ya pengen ngambil tapi nggak bisa. Susah. Bisa.
lihat jelas ini kelihatan tadi kan kelihatan itu Tuh, agak kan nggak ada. daun-daunan sekarang kelihatannya agak dalam juga. Serius demi Allah, astagfirullahaladzim. Serius demi Allah, demi Rasulullah, aku melihat 2. Tapi sekarang nggak ada. Berarti itu mah bukan rezeki. Ya, Pengen ngambil cuman udah susah. boleh katanya. Bukan Bukan hak kita. bukan hak kita. Tadinya sih pengen dari awal ya. Mudah-mudahan saya bisa ngeliat, tapi asli saya melihat cuman nggak bisa mengambil. Jam berapa ini? Jam 12. Jam setengah 1, Benar. jam 12 lewat. Tadi si dokter Ya kan pernah lewat jam 12. 12 nya. Jangan Si lebih. Mama, tadi si mama juga ada kita gitu jam 12 ya. Oh, jadi jangan melewati. Maksudnya gini, kalau mau ambil ini tadi si bapak sepupu bilang kan harus lewat dari jam 12. Tadi juga kan ngomongin Oke. Kalau sebelum lewat jam 12 mah nggak ada, biasa aja. biasa Dan emang di sini kegiatan warga sini juga biasa kayak gitu. ngambil juga pas ngambil air juga pas jam Kelihatan segitu. Rata-rata jam 1, jam 2 ya. Yang ngambil air ke sini. Ya, cuman dari orang luar juga, orang jauh, orang sini jarang. Berarti pas Dan waktu hampir ya, nggak pernah, jarang banget. pas melihat itu juga nggak ada sekarang. Ini bisa dilihat nih kedalaman juga, kayak kelihatan sama agak bening ya? agak lumayan dalam juga kan. Tadi pas ngambil air nih. Dari awal kesini niat baik, pengen lihat gimana, alhamdulillah tadi kelihatan. Pengen ngambil tapi nggak boleh. Sekarang lebih terlihat bening ya. Kalau tadi nggak keruh ya. Tuh kamera tuh lihat, bahkan sekarang batu-batu pun udah kelihatan. Tuh. Jadi kelihatannya agak dalam juga. Iya. Tapi toh itu di sananya kayak tangga ya. Ya. Di Sebelah sana, kanan, di kanan. pojok. Kanan pojok. Tuh kayak tangga ya. Bisa masuk ke Batu-batunya ada cerak-cerak putihnya juga. Tuh ada interaksi ya. Kang Yoga coba backup. Jadi ada interaksi teman-teman tuh, Kang Yoga. Sebentar saya lagi ngecek ke sini. Sudah. Mas Baji. Kunaon teh? Kenapa emang teh? Astagfirullahaladzim. Kalau yang saya rasakan nih yang masuk bukan asli dari sini ya. Yang datang dari sebelah sana juga. Oh gitu. Yang saya barusan. Ini ada yang terundang juga ke sini yang datang. Mungkin karena emang daerah sekitaran pemakaman juga ya. Banyak. Mulai. Memang
di sini biasanya juga gak pernah mengganggu. Kalau main di luar saya juga sering kayak yang wanita-wanita kayak gitu atau apa anak kecil sering banget. Cuman yang paling sering kelihatan tuh sosok wanita yang suka terbang-terbang di sekitaran pohon-pohon yang ada di sini. Banyak masyarakat juga yang bilang seperti itu yang sering terlihatnya. Oh, jadi yang lebih sering menonjol Iya, untuk sosok wanita yang untuk biasanya keliling-keliling daerah pemakaman. itu biasanya dari daerah mana? Sebelah mana? Sebelah sini juga, Oh. emang di dekat pemakaman yang tadi. Yang dari atas itu Iya. yang tadi. Biasa. Cuman di sini yang sering terlihatnya satu, kadang bertiga juga kayak biasa orang-orang berjalan kawan. Kalau yang satu itu sering keliling-keliling. Cik kamera kaden. Emang dulunya antar. Saya merasa ada yang aneh di sini. Emang sebelah sini dari tadi cahaya itu dari situ tuh. Gimana Kang? Sini. Dari sini. Terus sosok ularnya pun juga tadi emang dari sana. Sini. Datangnya. Iya. Oke. Ini ada getaran energi di sini, saya rasa di sini. Sebentar. Ini kita coba deteksi aja ya. Mungkin itu udah bisa ngasih sinyal kan. Udah ngasih sinyal. pengen masuk tapi aku nggak siap. Kenapa teh? Pengen masuk tapi siap. Oh. Si Teteh sini gerak teh sebentar. Kita coba interaksi di sini teh. Kita tangannya giniin ke tanah. Kita coba cari getarannya di mana nih. Sebentar. Kalau misalkan ada yang dingin gitu tuh terus ngajak kemana gitu, ikutin aja. Biarin, sok. Biarin. Jalan lagi gitu. Di sana. Ini apa sih Ak? Makam atau apa sih Ak? Ya, makam. Makam. Oh ini makam. Makam. Pokoknya tertarik ke sini ya. Tapi kayak udah nggak kerawat ya. Ya ini emang kurang terawat juga. Bukan di sini tuh. Bukan kalau ini makam enggak di dalam. Karena sih di sini. Memang tadinya banyak mungkin karena sudah tua Kang Yuka coba deteksi Kang di sebelah mana nih? Ini ada getar. Tembakan tuh baru-baru juga. Memang keluarga juga dah pada gak ada. Sok sekali lagi teh. Sini ala. Bukan ini mah emang pemakaman, kalau memang ini pemakaman, tapi bukan ini energinya, bukan, beda. Kalau energi benda pusaka tuh bukan seperti ini. Udah ke sini mau ke sini. Coba lihat. Terus ke sini. Pengen masuk gak mau. Tadi saya mengucapkan terima kasih banyak khususnya buat Teteh dan Ayah yang bisa berkenan mampir untuk mengantar ke lokasi ini. Dan nantinya juga insya Allah mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi Ayah. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin itu aja teman-teman untuk malam hari ini.
Kita pamit undur diri khususnya Jelajah Misi Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.